Senang presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman berpotensi menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sebab menurutnya pemain yang memiliki pengalaman di 5 liga top dunia sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, PSSI sempat menaturalisasi cukup banyak pemain keturunan Belanda di era kepelatihan Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Namun para pemain naturalisasi yang sudah ada tersebut tampaknya masih belum cukup buat Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia, Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuhnya. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini, dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Lanjut Hartman. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Menurutnya, itu bisa saja terjadi. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu, ujar Hartman yang berusia 50 tahun. Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah melakoni ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 23-31 Maret. Setelah itu, Hartman akan dihadapkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli mendatang. PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Hartman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Hartman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Hartman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Hartman juga menyadari tekanan bakal datang setelah Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Hartman punya pengalaman serupa bersama Timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi, apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa, dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Hartman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang yang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain, karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986. John Hartman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Namun ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Hartman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Selandia Baru, John Hartman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011 dan mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016.
Sementara itu di sektor putra, Hartman sukses mengantar timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian peringkat FIFA Kanada langsung meroket ke posisi 77 ke 33 dunia. Jayden terlibat kasus kekerasan saat pertandingan antara Fenerbahce melawan Galatasaray pada 19 Mei lalu. Selain itu ada Mert Yandas dan 3 terdakwa lain yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Derby kedua tim ini memang selalu berjalan panas melihat rivalitas yang sudah terjaga lama. Masalah bermula saat Jayden dan rekan timnya ingin menampilkan spanduk setelah mengalahkan rival. Aksi ini sempat dihentikan oleh pihak keamanan dan perkelahian akhirnya pecah. Satu korban adalah Direktur Stadion Ali Celikiran yang mengalami luka parah setelah kejadian tersebut. Laporan Football Primer menyebutkan bahwa Celikiran mengalami luka parah dengan patah leher. Beberapa pihak dari kubu Fenerbahce juga mendapatkan hukuman penjara seperti Jayden atas masalah ini. Celikiran mengalami patah leher selama perkelahian. Selain Oosterwolde dan Yandas, mantan dokter klub Fenerbahce Ertuğrul Karanlık, mantan direktur Fenerbahce Hulusi Belgu, dan Emre Kartal atau putra pelatih Ismail Kartal juga diadili. Mereka menerima hukuman percobaan yang sama dengan Oosterwolde dan Yandas, tulisnya. Dari hasil sidang disebutkan bahwa pemain dan staf Fenerbahce sengaja melakukan penganiayaan ini. Di pengadilan diputuskan bahwa kelima orang tersebut bertindak bersama-sama dan Celikiran ditendang dan dipukul. Belgu, mantan direktur Fenerbahce, juga menarik rambut direktur stadion. Jaksa penuntut umum Turki menuntut hukuman penjara 2 tahun 3 bulan hingga 6 tahun 9 bulan. Hartman sempat menyatakan akan terbang ke Eropa untuk mencari pemain potensial untuk timnas Indonesia. Secara tegas, dia ingin mencari pemain yang memiliki kualitas untuk menambah komposisi skuad Garuda. Dari kualitas, Jayden memiliki pengalaman yang baik dan sempat membela Parma dan Twente FC. Dengan masalah ini, kecil kemungkinan pemain berusia 24 tahun ini akan diusahakan membela timnas. Tentunya misi pencarian akan segera berlanjut demi ambisi besar timnas di era baru ini. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung memantik ekspektasi besar publik sepak bola nasional. Tak hanya soal taktik dan pembentukan tim, Hartman kini juga didorong untuk berperan aktif melobi PSSI agar mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Sorotan utama tertuju pada 5 pemain keturunan yang dinilai punya kualitas mumpuni untuk mendongkrak level timnas Indonesia, bahkan bersaing di level Asia. Nama-nama tersebut ramai diperbincangkan warganet. Dengan John Hartman bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah peluang naturalisasi pemain keturunan semakin terbuka? Mungkinkah Hartman melobi kapten timnas Jerman U20 Laurin Ulrich? Tulis akun tersebut. Piala AFF 2026 bakal menyita perhatian. Turnamen 2 tahunan yang biasanya digelar di penghujung tahun, kali ini akan dimainkan di pertengahan tahun. Piala AFF 2026 rencananya akan berlangsung pada 26 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Pelaksanaan pada pertengahan tahun memungkinkan setiap tim berkekuatan penuh, sebab kompetisi di Eropa misalnya memasuki libur panjang setelah berakhirnya musim kompetisi. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Layak dinantikan tim mana yang akan memenangkan kejuaraan ini. Ada yang menarik datang dari kubu timnas Vietnam, tim yang sedang menyala terang dengan predikat juara bertahan Piala AFF. Tim level U23 mereka juga lagi ganas-ganasnya dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026, memungkinkan kekuatan Vietnam bertambah di Piala AFF mendatang. Timnas Vietnam punya nama besar di panggung Piala AFF. Sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen tersebut, tim yang khas dengan warna merah ini sudah mengoleksi 3 gelar juara. Mereka juga menyandang predikat juara bertahan setelah menjuarainya tahun lalu. Media Vietnam Soha menggambarkan peta persaingan di babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Tergabungnya The Golden Star di grup A untuk bersaing dengan Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste dianggap sebagai berkah.
Vietnam bisa saja tergabung dalam grup mati dengan lawan-lawan yang sangat kuat seperti Malaysia, Indonesia, dan Myanmar. Namun terlepas dari grupnya, tujuan pelatih Kim Sang-sik dan timnya tetaplah gelar juara, tulis Soha Kamis 15 Januari 2026. Piala AFF 2026 akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Thailand menjadi tim paling sukses dalam sejarah dengan 7 gelar, diikuti oleh Singapura dengan 4 gelar. Tim Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 gelar. Malaysia berada di belakang mereka dengan 1 trofi pada tahun 2010. Tim Indonesia telah mencapai final Piala AFF sebanyak 6 kali, tetapi hanya memenangkan medali perak di ke-6 kesempatan tersebut. Ada ambisi besar dari kubu Timnas Indonesia, setelah menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru. Skuad Garuda dinyatakan bergabung di grup A Piala AFF 2026. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar di Jakarta pada Kamis, 15 Januari sore tadi dengan dihadiri diantaranya Presiden AFF Kiev Samet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia John Hartman, dan Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Dari hasil mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Kita butuh pemain bagus. Dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kini tengah memasuki babak yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris yang pernah sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut nampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kompetisi pertamanya bersama skuad Garuda. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF 2026, John Hartman panggil 12 pemain naturalisasi guna memperkokoh komposisi tim nasional kita. Langkah ini pun langsung menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keputusan Hartman untuk melibatkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa persaingan di level Asia Tenggara kini semakin ketat, di mana negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus berbenah diri. Dengan memanggil para pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di luar negeri, diharapkan mentalitas dan kualitas teknis skuad Garuda dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan ambisi besar PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baru di kawasan ASEAN. Dalam daftar yang beredar, 12 pemain tersebut mencakup nama-nama yang sudah sering menghiasi skuad inti sebelumnya, ditambah beberapa wajah baru yang proses naturalisasinya baru saja tuntas atau sedang dikebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu menutupi celah di sektor-sektor krusial, mulai dari lini pertahanan yang butuh ketangguhan fisik, hingga sektor penyerangan yang kerap kali tumpul dalam penyelesaian akhir. Hartman percaya bahwa kombinasi antara talenta lokal yang energik dan pengalaman pemain naturalisasi akan menciptakan harmoni permainan yang lebih matang. Meski demikian, John Hartman juga menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti mengesampingkan peran pemain lokal. Baginya, persaingan di dalam tim harus tetap berjalan sehat. Setiap pemain, baik itu naturalisasi maupun lokal, wajib menunjukkan performa terbaiknya di liga domestik maupun di sesi latihan jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Hartman berencana melakukan pemantauan intensif, termasuk melakukan belusukan ke klub-klub untuk memastikan kondisi fisik dan mental setiap individu dalam keadaan siap tempur. Turnamen Piala AFF 2026 akan menjadi ujian perdana bagi ramuan strategi Hartman. Publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar di pundaknya. Dengan masuknya 12 pemain naturalisasi ke dalam skema pelatih bertangan dingin ini, mimpi Indonesia untuk membawa pulang trofi Piala AFF yang selama ini didambakan bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, dukungan penuh dari supporter sangat dibutuhkan agar John Hartman dan pasukannya mampu memberikan kebanggaan bagi Merah Putih di kancah internasional. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, berencana menambah pemain diaspora demi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers perkenalannya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13/1/2026 pagi WIB, John Hartman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030.
Mantan arsitek timnas Kanada itu menilai timnas Indonesia memerlukan banyak pemain berkualitas untuk bersaing di panggung dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar John Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, jelas John Hartman. Setelah gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan mencoba lagi untuk lolos ke turnamen 4 tahunan yang bakal digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional, kata John Hartman. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Dan karier sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, tuturnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan bakal dimulai pada 2027. Untuk itu, John Hartman akan terus mencari pemain terbaik buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga-liga top atau ke luar negeri. Jadi saya akan terus bekerja mencari pemain terbaik buat Indonesia, imbuhnya. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mengaku antusias menyongsong turnamen Asian Cup 2026 atau Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Gelaran sepak bola antar negara Asia Tenggara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memutus tren negatif di kompetisi tersebut. Sepanjang sejarah turnamen, timnas Indonesia tercatat telah 6 kali berhasil melaju hingga babak final. Namun dalam seluruh kesempatan tersebut, tim Garuda belum pernah sekalipun berhasil naik ke podium juara. Kondisi tersebut dipandang Hartman bukan sebagai beban, melainkan sebuah kesempatan langka bagi dirinya sebagai pelatih baru. Lebih lanjut, pelatih asal Inggris tersebut menekankan bahwa visi utamanya adalah menciptakan tonggak sejarah baru bersama para pemain dan pendukung setia merah putih. Dia mengakui kualitas skuad yang dimiliki saat ini cukup mumpuni untuk bersaing, meskipun ia tetap mewaspadai kekuatan setiap tim yang ada di grup tersebut. Menurut saya, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangi turnamen ini justru menjadi peluang yang bagus untuk pelatih baru. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah mencapai final 6 kali, lalu harus memenangkannya lagi untuk ke-7 kalinya. Jadi untuk melakukannya pertama kali dan mencatat sejarah bersama penggemar dan para pemain, itulah pola pikir yang ingin kami bawa ke turnamen ini. Menurut saya, ini adalah peluang nyata dengan skuad yang kita miliki, tapi saya juga ingin menekankan bahwa setiap grup, setiap tim akan menjadi lawan yang berat di kompetisi ini. Salah satu tantangan besar yang membayangi Indonesia adalah jadwal Piala AFF 2026 yang jatuh di luar kalender resmi FIFA. Kondisi ini membuat klub-klub di Eropa kemungkinan besar tidak akan memberikan izin kepada para pemain andalan timnas Indonesia untuk bergabung. Menanggapi situasi tersebut, Hartman menilai hal itu bukan merupakan kendala yang berarti, karena situasi serupa juga dialami oleh negara-negara rival. PSSI telah menetapkan pilihan kepada John Hartman untuk melatih timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Terdapat beberapa alasan mendasar yang membuat federasi merasa yakin untuk memberikan mandat kepada pelatih asal Kanada tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa aspek komitmen menjadi pertimbangan utama di balik keputusan ini. PSSI menilai Hartman memiliki keseriusan yang sangat tinggi untuk membangun sepak bola Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi nilai tambah bagi Hartman adalah kesediaannya untuk menetap sepenuhnya di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan secara nyata dengan keluarga yang dibawanya. Dia mau tinggal di Indonesia bersama keluarga dan sudah dibuktikan dengan kedatangannya ke sini bersama keluarganya. Faktor kedua yang membuat PSSI terkesan adalah jumlah staf kepelatihan yang akan dibawa Hartman. Juru taktik berkebangsaan Inggris itu tidak menuntut untuk membawa gerbong asisten dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua, dia tidak akan banyak membawa asisten, dan dia sudah membuktikan tidak banyak membawa asisten. Terus yang ketiga, dia sebenarnya banyak sih, ya sebenarnya banyak hal-hal mendasar ya.
PSSI juga sangat menekankan pentingnya keselarasan visi dengan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini. Faktor penyesuaian anggaran menjadi poin yang menjadi pertimbangan serius sebelum kontrak disepakati. Hal mendasar termasuk di antara salah satu di antaranya kan juga soal kita harus membaca, menyesuaikan budget kita juga kan, juga harus disesuaikan. Gak mungkinlah kita memaksakan diri kalau sesuatu itu kira-kira terlalu memberatkan. Sumarji memuji sikap profesional yang ditunjukkan oleh Hartman selama proses komunikasi berlangsung. Dia menilai Hartman sebagai sosok yang sangat memegang teguh komitmen yang telah dibicarakan sejak awal. Artinya, semua tim akan bermain di level yang sama. Tim yang akan sukses adalah tim yang benar-benar ingin mewakili negaranya di momen ini. Dan kami ingin mengambil kesempatan itu untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi di Piala AFF, kata Hartman. Untuk Piala AFF 2026 ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah bisa terlihat. Timnas Kamboja menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad Garuda. Laga pembuka ini menjadi momen krusial untuk menentukan langkah awal Indonesia di grup A turnamen yang kini bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 itu. Hasil drawing Piala AFF 2026 menempatkan Timnas Indonesia satu grup dengan juara bertahan Vietnam dan Singapura. Komposisi ini langsung menghadirkan tekanan tinggi sejak fase awal turnamen. Sebanyak 10 peserta turnamen dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak semifinal. Format fase grup menggunakan sistem kandang dan tandang. Setiap tim memainkan 4 pertandingan dengan jatah 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Grup ini dinilai memiliki persaingan ketat karena diisi juara bertahan dan rival klasik kawasan. Piala AFF 2026 akan mulai digelar pada 24 Juli 2026. Duel pembuka grup A mempertemukan Kamboja versus Singapura, disusul laga pemenang kualifikasi melawan Vietnam. Timnas Indonesia baru memulai perjuangan pada matchday kedua dengan menjamu Kamboja di kandang. Hingga kini, tanggal pasti laga tersebut masih menunggu konfirmasi resmi panitia. Pada pertandingan berikutnya, pasukan John Hartman akan bertandang ke